gue lebih setuju kita bermain dengan cara Bahrain. Walaupun Cina bermain di belakang bola, low block gitu ya. Kita nggak usah terlalu maksa untuk tembus gitu. Kita jangan kepancing. Jangan kepancing, karena begitu kita high pressing ataupun high defensive line, pasti kan ada lubang di belakang nih. Dan Cina punya kemampuan counter attack yang efektif. Serginho ya, ini gelandang baru dari naturalisasi Brazil ya, dan dia punya daya kejut luar biasa ya, bisa coming from behind. Nah ini yang harus diantisipasi oleh timnas Indonesia ya. Hilgers sepertinya chemistry-nya dengan Jay Ijaz masih belum enak. Karena coba kita lihat, setiap match Hilgers main masih belum menang kita kan. Ya itu yang lawan Cina itu kan. Lawan Cina kita kalah, lawan Bahrain dia imbang. Kita lihat juga, ini masih ada tanda tanya sebenarnya soal pemanggilan Elkan Bagot ya. Bagot sudah ada di Bali, awalnya orang mengira, wah TC nih. Tapi ternyata... Liburan? Iya, setelah diumumin, nggak ada nama Bagot di sana. Coach Patrick sudah mengeluarkan klarifikasi atau penjelasannya, terus dari PSSI juga mengeluarkan penjelasan. Itu sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Elkan Bagot? Kalau gue ya, ini... Mungkin ya, ini asumsi gue aja, ini ada sedikit punishment dari entah itu PSSI dan atau pelatih Patrick ya. Karena kan alasan yang dilontarkan PSSI dan Coach Patrick kan ini sama. Bahwa Elkan Bagot, misalnya alasan yang dilontarkan Bang Arya ya, Arya Sinulinga, ex PSSI. Elkan Bagot sudah dipanggil di bulan Maret lalu saat jelang pertandingan Bahrain dan Australia. Tapi dia menolak karena ingin fokus klub. Dan Coach Patrick juga menjawab hal serupa ya, bahwa Elkan Bagot menolak. Tapi kan itu logikanya itu di bulan Maret. Pas lagi kompetisi. Pas kompetisi divisi championship, Blackpool masih main. Sekarang kan udah enggak. Udah libur, Blackpool nggak main. Kemudian juga klub pemilik Bagot, Ipswich Town juga tidak main. Artinya dia sudah free lah. Dan dia pun sudah liburan ke Bali. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa sekarang nggak dipanggil lagi? Mungkin ini ada sedikit punishment gitu ya pada Elkan Bagot, apalagi sekarang di posisi yang ditempati Bagot sudah bertumbuk pemain-pemain yang sudah memuaskan. Jay Ijaz, Mes Hilgers, Rizky Ridho, Jordi Ahmad gitu. Justin Hapner, bahkan Kevin Dix kalau diperlukan juga bisa dimainkan di posisi itu. Sehingga tidak ada Bagot sudah nggak jadi masalah lagi. Ini mungkin yang jadi yang gue curiga, kenapa Elkan Bagot nggak dipanggil lagi sekarang? Iya, memang spekulasi-spekulasi itu terus beredar ya di media sosial. Ya menurut gue ya sudahlah, move on aja. Karena toh dari sisi kedalaman untuk posisi center back tuh udah cukup kita ya. Bukan berarti kita nggak butuh, nggak perlu. Tapi gue yakin nanti kesempatan berikutnya pasti toh dia akan kembali juga. Ketika mungkin dia dari sisi personalnya sudah merasa nyaman, sudah settle. Klubnya dia sudah fix, selama ini kan dia dipinjam bolak-balik terus kan. Barangkali kalau lihat dari kerangka positifnya dia menganggap posisi gue belum aman nih. Tolong jangan panggil gue dulu gitu. Ini kalau dari sisi positifnya ya. Tapi kalau negatifnya tadi yang Ais bilang ada ketidaksinkronan kan. Tapi it's okay, kita move on. Tapi sebenarnya aneh juga ya kalau misalnya klub kok ngasih pilihan kayak gitu. Kalau misalnya lu kan klub dianya sendiri. Dia sendiri merasa nggak. Kenapa dia harus begitu gitu? Karena dia sendiri di klub masih struggle. Tapi malah lebih banyak main di timnas. Jadi dia nggak mau seperti ada anggapan dari pemilik klub, lu kalau di timnas mainnya kayak begini, tapi kalau di klub tuh nggak bisa kasih yang terbaik. Kira-kira gitu ya menurut tanggapan kita gitu. Jadi ya kita maklumin aja, nggak usah terlalu berpolemik panjang lebar karena sudah sering banget dibahas. Kita move on aja ke depan, bahwa kita punya center back yang cukup solid, udah banyak urutan-urutannya lah di situ. Oke. Tapi tadi Kevin Dix cedera, terus Sandy Walsh juga terbaru katanya cedera. Sandy Walsh sudah mulai main lagi ya. Bahkan kemarin dia bawa FC Copenhagen juara kan, juara Liga Denmark, dan akhir pekan ini dia masih main nih di Piala Denmark. Artinya kalau seandainya dia tetap fit ya kemungkinan dia bisa main. Oke. Next ya, kita coba menakar juga peluang Indonesia lawan China di malam takbiran ya. Betul ada. Jadi kemungkinan nobar rame-rame bakal seru tuh. Ada yang nonton di stadion, ada juga nonton ya di masing-masing. Nah kita lihat pemain China-nya siapa sih yang perlu diwaspadai? Iya, Serginho ya. Ini gelandang baru dari naturalisasi Brazil ya. Dan dia punya
daya kejut luar biasa ya, bisa coming from behind. Nah ini yang harus diantisipasi oleh timnas Indonesia ya, karena China ini punya apa ya, kalau kita lihat gaya mainnya saat lawan Indonesia, dia cenderung tertutup ya, defense, kemudian counter yang mematikan. Dan 2 gol ke gawang Indonesia kan itu kejutan-kejutan dari China ya, terutama gol kedua ya, bagaimana kita asik nyerang, mereka lempar bola jauh ke depan, dan akhirnya kita tidak siap. Ini yang harus diantisipasi, dan mereka punya senjata baru dari Serginho ini yang harus diawasi betul oleh para pemain Indonesia. Selain Serginho, ya sebenarnya ada Wule juga ya. Cuman Wule ini kita beruntung, Wule ini pemain yang paling senior, pemain yang paling produktif di timnas Cina, ini nggak bisa main karena cedera. Semoga ini menjadi sebuah keuntungan buat kita, walaupun secara keseluruhan Cina tetaplah tim yang sangat mereka kan main as a team ya. Main sebagai tim. Dan gue gini, kalkulasinya kita kalau menang sama Cina, maka nilai kita akan 12. Kalau Bahrain itu imbang sama Arab, Australia kalah, kita udah pasti qualified ke fourth round. Karena Bahrain nggak akan mungkin kejar poin kita. Dan kita udah killing Cina. Paling nggak kita kunci peringkat 4 minimal. Tapi kalau Arab Saudi kalah, Bahrain menang. Nah ini masih agak ngeri-ngeri. Tapi walaupun kita tetap masih di atas. Karena kita sekarang kan leadingnya kan 3 poin dari Bahrain. Jadi fokus pertama ke situ dulu, bagaimana must win nih, harus menang lawan Cina. Setelah itu lawan Jepang ya udahlah, kita lihat nanti bagaimana lawan-lawan kita. Jepangnya kan bilang mau pakai pelapis. Iya memang, hanya 4 pemain intinya dipertahankan, selebihnya banyak pemain pelapis. Apakah ini juga yang namanya pelapis Jepang ya Jepang tetap Jepang. Apalagi mereka main di kandang sendiri. Maka kita fokus di sini aja. Nah tadi menyambung apa dikatakan Ais tentang cara bermain Cina. Iya, Cina ini pasti cara mainnya akan sama. Karena mereka akan melihat dan memantau bagaimana cara bermain kita. Ketika kita tandang ke sana, kan kita sengaja dikasih suruh pegang bola. Kita selalu, timnas kita itu secara umum ya, kalau kita unggul possession, kita hasilnya kurang bagus. Bahkan di timnas junior pun juga, gue ngobrol sama pelatih timnas junior ya. Dia bilang pemain-pemain kita itu, kalau disuruh pegang bola, kitanya yang deg-degan. Karena lost ball-nya banyak. Tinggi. Ya itu sama kayak waktu kita tandang ke China kan. Iya itu dia. Ini sebenarnya apakah karena kurangnya passing progresif? Karena kita dominan ball possession, tapi nggak ada umpan-umpan tusukan gitu. Begitu Tom Hai main, baru tuh masuk tuh itu, passing progresif. Itu menurut gue ada kombinasi antara pilihan taktik yang kelihatannya tidak seimbang ya, sama memang kondisi squad yang tidak sekumplit sekarang ataupun tidak sekumplit ketika kita menghadapi Bahrain. Itu beda banget. Kita belum punya Joao Pelopesi, kita belum punya Ole, ya kan. Waktu itu juga lawan Cina, Marcelino tuh dicadangin. Sekarang Marcelino dalam posisi yang on fire, walaupun nggak main ya lawan Cina. Tapi itu kan menunjukkan bahwa tim yang ketika menghadapi Cina di leg pertama dengan sekarang itu berbeda sekali. Tapi cara pendekatan Cina akan sama. Pasti mereka sebagai tim tamu akan menunggu. Mereka nggak akan main terbuka, nggak akan melepas. Dan ini tantangan buat kita. Dan kalau kita bisa mengatur tempo ya, nggak buru-buru untuk killing the game, maksudnya bernafsu gitu ya untuk mencetak gol cepat, itu juga bisa bahaya. Jadi harus waspada betul. Gue lebih setuju kita bermain dengan cara Bahrain. Walaupun Cina bermain di belakang bola low block gitu ya. Kita nggak usah terlalu maksa untuk tembus gitu. Kita jangan kepancing. Jangan kepancing karena begitu kita high pressing ataupun high defensive line pasti kan ada lubang di belakang nih. Dan Cina punya kemampuan counter attack yang efektif. Itu gol pertama itu yang gue takutin. Cina itu dia low blocknya sangat dalam ya. Dia pertahanannya sangat dalam dan ini biasanya tuh pemain-pemain itu tuh kepancing. Kepancing untuk coba cetak gol cepat karena merasa di atas angin kan, menguasai. Dan itu kan yang kejadian di Australia juga itu. Bagaimana kita menguasai bola, tapi akhirnya counter attack goal ini yang harus hati-hati. Itu fungsinya Joao Pelopesi. Betul. Joao itu yang bisa ngatur temponya, ngontrol gamenya, kapan dia saatnya progresi, kapan saatnya melakukan percepatan, atau dia track back lagi yang ngatur pola. Itu yang kita nggak punya sebelumnya. Betul. Mudah-mudahan aja nanti Joao Pelopesi benar-benar dia fit gitu ya, terus dia main enak, nyaman, apalagi dia udah punya pengalaman positif main di GBK gitu kan. Pikir ini vibe-nya positif, vibe-nya. Mudah-mudahan ini nggak menipu kita ya. Karena ketika waktu itu juga kita mau ke Cina biasanya juga. Kita optimis tinggi, tapi begitu kita pemain-pemain dikritik habis, menang gitu. Kebalikannya suka gitu kan. Jadi di tengah pembagiannya jelas ya, kalau misalnya Joao Pelopesi on fire, terus juga Tom Hai juga on fire, yang satu bagi bola, yang satu netralisir, ball winner. Jadi waduh, lini tengah kita harusnya menjanjikan ya. Apalagi kalau Ricky Kambuaya main ya. Kan dia tuh kemarin waktu lawan Bahrain dia main tuh di 15 menit beda. Walaupun 15 menit terakhir, tapi dia membuat banyak variasi yang berbeda. Dan gue kok bermimpi ya dia bisa main
di momen yang bersamaan dengan Egy. Wow. Gue nggak tahu apakah Egy main sebagai starter ataukah dia bermain nanti yang kedua. Tapi kalau dia main bareng sama Maguire, itu dia tektokannya enak gitu. Chemistry udah dapat ya? Dapat gitu. Ya tapi kita akan lihat lah. Semoga aja nih tambahan amunisi dengan kembalinya Egy ke timnas, kembalinya Yakob itu membuat kita lebih tajam. Kita kan persoalannya kan kepada penyelesaian akhir. Kita kan lawan Bahrain minimal 3 gol itu. Yang tap in 2 kali. Marcelino sama si Eliano gitu loh. Iya, tapi yang selain di tengah dan depan itu yang jadi bikin deg-degan gue sih pribadi itu di belakang ya. 3 ini siapa yang dipilih? Apakah Max Hilgers dipilih atau trio yang sudah pakem ya, Rido, Jay Ijes dan Justin Hubner. Karena kalau kita lihat 3 ini, Jay Ijes, Rido dan Hubner ini udah klop banget, solid banget. Tapi kan ada nama besar Max Hilgers nih. Sementara Max Hilgers dia juga rela nggak dicadangin ya. Sebagai pemain yang sementara Max Hilgers sepertinya chemistry-nya dengan Jay Ijes masih belum enak, karena coba kita lihat setiap Max Hilgers main masih belum menang kita kan. Ya itu yang lawan Cina itu kan. Lawan Cina kita kalah, lawan Bahrain dia imbang tapi katanya seki lah itu. Iya. Kemudian lawan Australia juga kita kalah saat Max Hilgers main di belakang ya bersama Jay Ijes. Ini yang menurut gue berani nggak? Berani nggak sekelas Patrick Kluivert mencadangkan Max Hilgers itu? Sering kita bahas soal itu. Kalau gue kira sih memang jangan ngambil resiko lah ya. Kita tetap aja dengan komposisi terbaik di belakang. Kita udah lihat bagaimana performa Jay Ijes, Rizky Ridho dan juga Justin Hubner sudah sangat solid. Ya bukan berarti kita tidak mengapresiasi value yang dimiliki Max Hilgers ya. Tapi ya dia juga harus memahami kebutuhan taktik ya. Saya pikir Kluivert cukup mengetahui lah situasi seperti ini gitu. Oke, sambil para pemain fokus di TC dan menghadapi partai selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia, mungkin boleh kita bahas juga bagaimana masa depan para pemain diaspora ya, yang kontraknya sudah habis atau pemain yang timnya terdegradasi. Nah ini ada beberapa nama seperti Rafael Strijk, terus Tom Hai dan juga Jay Ijes. Ya kalau Jay Ijes sih mungkin relatif aman ya, banyak yang mau. Bolonya kabarnya mau, Udinese, Torino, bahkan sekelas Inter Milan dan Juventus juga disebut tertarik ya. Yang jadi masalah ini kan pemain-pemain seperti Rafael Strijk, kemudian juga Saint Patinama. Ini yang tidak terlalu banyak klub-klub luar negeri yang tertarik ya. Yang dikhawatirkan kalau dia gabung ke Liga E1. Karena dari pengalaman-pengalaman yang udah pemain diaspora yang gabung ke Liga 1 grade-nya nih turun. Performanya turun. Bahkan bukan hanya di Liga 1 ya, di Liga Asia Tenggara seperti Jordi Amat kan saat dia pindah ke JDT gaya mainnya juga berubah jauh. Penurunannya terasa banget. Ini yang patut dipertimbangkan oleh pemain-pemain itu. Jangan sampai mereka buru-buru mengambil keputusan untuk bisa bermain di Indonesia. Iya, ini memang siklus profesional yang bisa terjadi oleh siapapun ya. Dan suka tidak suka memang pemain diaspora kita juga mereka harus step up juga atas performanya di klub. Dan usia juga kalau kita tahu kan kayak Saint, kemudian juga Tom Hai sudah mulai nggak muda lagi ya. Jadi pasti kompetitifnya akan berbeda. Menurut gue yang penting mereka bermain di luar lah, jangan ke Indonesia. Kalau nggak salah Saint ataupun Sandy Walsh yang sudah sepakat sama Port ya. Buriram. Itu Dean James ya? Bukan. Saint Patinama. Jadi nggak apa-apa. Thailand itu kan liganya kan masih lebih baik dari kita. Dia kan level memang tinggi kan. Kan Asnawi, kemudian juga Arhan juga kan main di Liga 1-nya Thailand. It's okay lah menurut gue ya. Tapi jangan ke Malaysia kecuali ke JDT ya. Maksudnya seburuk-buruknya karena ini tergantung kepada bagaimana nilai jual mereka, nilai tawar mereka terhadap klub-klub Eropa. Kalau mereka akhirnya harus drop down gitu ya, jangan terlalu jauh drop down ya. Apalagi ke Liga 1, karena yang tadi katakan Lais benar sekali, kita khawatir ya, begitu main ke Liga 1, itu environment-nya nggak support mereka. Kemudian juga iklimnya ya, maksudnya ya perilaku di sepak bola kita kan takutnya malah kontraproduktif buat mereka. Itu dia mengapa adanya Simon Tamata, kaitannya juga itu. Karena mereka ini pada akhirnya di senior ini mereka akan luntur sendirinya seiring dengan perjalanan waktu. Jadi perlu ada pemain muda yang siap diorbit ke atas, dan mereka kalau bisa tetap main di Eropa tuh. Jangan balik ke sini gitu, kayak ya Rafael Strijk kan sebenarnya udah dibantu ya main di Brisbane. Betul. Pemiliknya punya kita. Terus oleh Romani, kemudian Marcelino kan juga di Oxford, pemiliknya juga orang kita.
Ya yang kayak gitu-gitulah. Mereka harus dibantu juga. Karena kita harus sadar juga masyarakat kita bahwa pemain abroad kita itu bukan yang tier elit sebenarnya. Ya, betul. Ya, bukan tier 1 ya? Bukan tier 1. Jadi ya harus menerima gitu loh. Makanya kalau gue sih realistis, yang penting lu jangan kesini dah. Lu di sana aja udah di luar. Di mana kayak pokoknya jangan ke Indonesia. Ya. Oke. Itu harapan kita ya. Dan mudah-mudahan pemain-pemain abroad segera dapat klub dan kalau bisa masih tetap di kompetisi Eropa. Iya, betul. Atau di luar negeri. Oke. Kita bungkus tadi bahasan soal timnas. Kita geser ke Eropa untuk bahas nih hasil pertandingan di Conference League. Antara Chelsea yang berhasil comeback lawan Real Betis dan skor akhir 4-1. Berarti trofi Chelsea di kompetisi Eropa udah komplit nih ya? Iya, dia sudah dapat semua ya. 5 semua. Champions, Liga Eropa, Piala Winners, Piala Super. Nah, kemarin UEFA Conference League tuh. Lengkap dia. Satu-satunya yang punya 5. Siapa sih? Emang tim lo Chelsea. Tapi memang kalau kita melihat satu pertandingan kemarin final ya, karena gue lihat kalau di bracketnya kan European Conference League ini nggak menarik memang. Timnya kan pun namanya juga aneh-aneh gitu ya. Tapi kemarin memang itu wajar kalau mereka sampai di final karena memang mereka dua tim yang sangat compete ya. Dengan level dan versi mereka ya. Dibanding kontestan lainnya. Iya betul. Dan wajar sih sebetulnya Chelsea bisa memenangkan laga karena dari possession mainnya juga Chelsea dominan. Walaupun perimbangan dari masing-masing tim dalam berbalas serangan tuh cukup merata. Tapi yang klinis Chelsea. Dan Chelsea punya mental yang lebih bagus. Gue lihat kedalaman skuad mereka juga cukup bagus gitu ya. Walaupun muda-muda ya. Iya, mereka sempat tertinggal tapi mereka comeback. Pemain-pemain pengganti mereka, Jadon Sancho juga yang main di babak kedua malah dibikin gol. Terus juga Cole Palmer ya. Cole Palmer. Kuncinya itu sih, masuknya Cole Palmer. Palmer sih memang itu best player kemarin. Atmosfer pertandingan ya. Dan kemenangan 4-1 sih itu pantas sih. Ya. Oke, selamat untuk Chelsea yang berhasil mengamankan trofi UEFA Conference League ya. Dan sekarang saatnya kita coba baca dulu nih komen-komen dari para netizen yang ada di episode minggu lalu. Jadi yang kemarin udah pada komen-komen, kita coba bahas sekarang ya beberapa di antaranya. Nah, ini dari Iman Tea. Emang paling benar ganti operator liga, apalagi lihat hukuman komdisnya lucu-lucu dan itu berpengaruh ke tensi antar supporter juga. Oke, ngeri nih. Minta ganti operatornya pakai operator asing. Iya, sebetulnya kalau kita belajar dari Kamboja udah pakai operator Jepang dan hasilnya kita bisa lihat loh. Mereka liganya sekarang ada di atas kita. Iya. Kita disalip sama mereka dan klub-klub mereka ini sudah bisa bersaing di level Asia. Mereka 2 tahun lalu mengalahkan Bali United di Piala AFC. Dan kemarin di semifinal AFC Challenge Cup juga mengalahkan Madura United. Mereka sampai ke final. Artinya memang ini ada hal yang positif dengan saat mereka menggunakan operator liga. Tapi gue pernah nanya ini. Hal ini gue pernah nanya langsung ke Bang Arya ya. Bang, kenapa nggak pakai operator asing aja kayak di Kamboja? Mereka pakai operator dari Jepang. Ya ini alasannya bahwa nggak bisa segampang itu kata dia karena di sini operator itu harus melakukan pendekatan dengan kepolisian dengan segala macam sehingga perlu operator dalam negeri yang mengerti hal semua itu gitu. Itu yang menurut gue birokrasi teknis atau strategis. Nggak gini, kalau menurut gue secara aturan sebenarnya nggak ada yang larang. Tapi kan ingat liga ini itu punya klub. Jadi klub-klub ini mereka sekaligus pemilik saham di liga. Kalau merekanya nggak berkehendak, kita mau ngomong cawe-cawe saya gimana juga nggak didengerin. Karena ini kan memang eksklusif punyanya liga. Jika ada keluhan yang kemudian itu jadi sebuah kesimpulan harus ganti operator asing, ya semua berangkat dari keinginan bersama dari klubnya. Kita punya 18 klub, atau mungkin tambah Liga 2 ya. Karena Liga 2 20, berarti ada 38. Ya lihat dari, tapi kan saham yang terbesar di Liga 1. Kalau mereka merasa nggak ada yang perlu diganti, ya nggak bisa juga kita kan. Susah kita loh. Tapi bahwa kita juga harus akui, Ais dan juga Fadli, ada progres yang positif nih. Di 2 musim terakhir itu memang banyak perbaikan-perbaikan, banyak make-up yang positif. Misalnya LIB mengadakan VR gitu kan ya. Itu juga goodwill dari Pak Ketum kan. Mereka benar-benar melakukan pendidikan wasit, refreshment wasit. Bahkan Liga 2 itu sudah melakukan dari sekarang mulai training VAR gitu. Itu kan hal-hal positif yang harus diperbaiki gitu ya.
Jadi ya kita Bapak takut nggak siaran ya? Kan kalau operator mah nggak ada hubungan sama TV rights. Tapi maksud gua ya kita boleh memberikan usulan ataupun juga saran. Tapi kan ujung-ujungnya yang mengalami, yang merasakan, yang berkepentingan ya klub. Itu sih sebetulnya. Oke, next. Siapa lagi nih? PT LIB dan Komdis. Kalau masih pengurusnya dipegang pengurus klub-klub Liga 1, gak bakalan maju-maju. Karena gak bakalan adil menjatuhkan sanksi ke klub-klub yang mereka pegang. Harusnya pengurus PT LIB dan Komdis dipegang oleh orang yang netral atau pakai tenaga asing buat kelolanya. Oke. Itu balik lagi tuh. Balik lagi. Ini berarti pertanyaan yang sama ya. Next. Yang berhak mengganti operator Liga, PSSI atau Exco, mohon pencerahannya. PSSI sama Exco sama. Exco bagian dari PSSI. Ya ujung-ujungnya induknya memang yang menentukan semua kebijakan besar itu PSSI. Iya. Jadi kalau PSSI menganggap bahwa kinerja dari LIB ini udah oke, ya PSSI mungkin nggak akan action. Iya, artinya memang masih ada kekurangan, tapi melihat dari 2 musim ke belakang sudah ada progres yang positif kan ke arah yang positif gitu ya. Betul. Oke, jadi soal mengganti tadi ini PSSI mungkin juga semua stakeholder lah ya, termasuk klub tadi. Oke, next. Ini kayaknya banyak nih. Dari Taufik Bang, Infoloker. Ikut job fair ya. Tanya berata tuh. Ditanya Mas Ae sama Syuke nih. Kirimkan ke email bawah ini ya. Juni nih, PRJ ntar.